Perkenalkan, nama saya Nyai Miftah Olivia Mutiara dengan NIM 080512823032 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengolahan dari data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan ikan pada suatu wilayah. Baiklah, di sini sudah terdapat datanya, dan di sini untuk bagian sebelah sini itu kita ke variabel properties terlebih dahulu, dan pada bagian data itu posisinya dicentang semua untuk minimum threshold, maximum threshold, time variate threshold, sama minimum TS threshold. Jadi di sini dicentang semua, dicentang ulang saja kalau begitu. Nah, setelah berhasil dicentang, di bagian sini itu pilih ekogram, dan untuk color display minimumnya itu minus 70, dan untuk color display range-nya itu di 35, dan untuk upper display limitnya itu 0,01, dan lower display limitnya itu 50,99. Dan setelah itu di bagian sini itu untuk ini kita setting di ping number dengan angka 200, dan untuk show depth or range gridnya itu kita pilih depth atau range di sini, dan di sini kita atur 50. Dan setelah itu untuk bagian sini dan untuk di bagian analisis, maksud saya di calibration, itu kita pilih yang manual, dan di sini kita akan menyalin angka dari sound speed dan absorption koefisiennya. Dan kita pindahkan ke Excel. Begitu juga dengan yang ini. Pindahkan ke koefisien absorption. Setelah terpindah, di sini juga kita rubah. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Setelah berhasil di sini, lalu kita akan milih untuk objeknya itu. Di sini kita pilih 5. Dan setelah itu kita rectangle bagian objek yang akan kita olah. Dan untuk rectangle-nya itu harus pas dengan objeknya. Dan setelah itu kita klik kanan dan pilih integrate selection. Dan di sini kita akan salin nilai dari SVmin. Jadi tadi untuk SVmin-nya itu kita salin nilainya. Setelah itu kita salin nilai NASC-nya. Nilai ABC-nya juga kita salin. Depth-nya kita salin. Height-nya juga.
Dan setelah itu dari sini kita bisa lihat di bagian sini itu ada nilainya, dan kita akan mencari nilai dari pulse length. Di sini kalau untuk pulse length itu kita salin. Lalu kita pindahkan ke tabel Excel. Kita cari pulse length. Kita masukkan datanya. Dan setelah itu di sini kita cari lagi untuk nilai mayor dan minornya. Kita salin lagi untuk nilai mayor dan minornya. Setelah itu di bagian sebelah sini itu kita akan mencari nilai pingnya dan time, longitude, latitude, serta hexol dan lengthsol. Jadi di sini kita juga mencari kedalaman atau depth melalui bagian sini. Itu kita silang, lalu kita tempatkan bagiannya pas di ini. Kalau untuk bagian sini itu nilai ping, kalau yang di sini itu nilai kedalaman, dan untuk di bagian sini itu ada waktu, ini ada longitude, latitude. Kita akan klik di sini. Lalu untuk pingnya itu berada di 323. 323. Dan untuk waktunya itu berada di 010103. 0103. Dan untuk longitude-nya itu berada di angka 105,12,89. Berarti rumusnya itu sama dengan 105 sama dengan 105 ditambah 12,89 dibagi 60 kurung. Lalu kita klik enter, dan di sini sudah dapat hasilnya. Dan untuk latitude-nya juga sama dengan 54186 minus 5 tambah 4186 dibagi 60 kurung, klik enter. Nah, sini sudah muncul untuk hasilnya. Lalu untuk mengisi nilai dari hexol dan lengthsolnya itu kita akan pindah ke bagian sini dan kita pilih tape measure.
Dan di sini kita akan ukur dari ujung sini ke ujung sini, itu nilainya di 5,11 meter. Lalu kita isi di bagian sini, untuk lengsolnya itu 5,11, dan untuk height-nya itu kita hitung lagi dari atas ke bawah. Di 1,08. Kita akan pindahkan di sini 1,08. Dan untuk di depth-nya itu kedalamannya kita tekan lagi bagian sini untuk mengetahui kedalamannya. Dan kedalamannya berada di 0,74. Jadi di sini kita isi 0,74. 6,74. Dan disitu sudah berhasil terisi semua. Dan untuk TVG TS-nya itu kita tinggal drag saja agar hasilnya muncul, karena sudah terdapat rumus dari Excel ini. Dan untuk B2-nya juga sudah sama seperti yang tadi, ekuivalennya juga sama seperti itu, kita tinggal drag. Sini juga tinggal drag. Sini juga drag. Sini juga. Untuk nilai bagian sini juga di drag. Nah, di sini sudah berhasil terisi semua, dan kita akan melanjutkan hingga 5 buah objek di sini untuk mengisi tabel ini. Kita akan lanjut ke objek yang kedua. Kita buka ArcGIS dan masukkan data di XY data. Dan sebelumnya untuk data Excel tadi itu di save dengan format txt. Di sini kita cari untuk format txt-nya. Kita klik add. Dan di sini kita rubah menjadi nilai densitas area. Dan di sini kita menggunakan WGS 1984 dan kita klik OK. Sini sudah muncul titiknya dan kita tambahkan SHP Indo. Kita masukkan. Titiknya itu kita zoom sedikit di bagian sini. Berikut merupakan titiknya dan kita akan melakukan layout setelah ini. Maaf, jadi setelah muncul titiknya di sini, kita klik 2 kali di bagian datanya dan di bagian label. Di sini kita centang dan untuk label fill-nya itu kita ganti menjadi densitas area. Kita klik OK.
Di sini sudah muncul untuk angkanya dari nilai densitas area yang telah kita olah tadi di Excel. Dan setelah ini kita bisa langsung layout. Dan kita akan mengolah data selanjutnya, yaitu data schooling ikan. Di sini kita buka ArcGIS lagi. Dan dari sini kita akan polygon untuk data schooling ikannya. Dan setelah itu di sini kita pilih integrate selection lagi, sama seperti tadi. Dan berikut merupakan data yang sudah di layout. Jadi di sini kita akan kita akan masukkan nilai dari length bottom, height, school depth-nya juga. Dan kita akan mulai masukkan. Jadi untuk height-nya itu di sini kita akan ukur sama seperti tadi itu di tab measure. Jadi kita ukur dari sini hingga sini. Berada di 25,16. Jadi untuk bagian sini length bottom itu 25,16 m. Dan untuk height-nya itu sama seperti tadi, kita ukur dari sini hingga sini. Dan di 7,85 kita ganti di sini itu 7,85 m. Dan untuk school depth-nya itu berada di kedalaman 10,22 m. Baiklah, berikut merupakan hasil layout dari schooling ikan ini. Dan untuk hasil layout dari beberapa ikan tadi itu di ArcGIS ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengolahan data ikan untuk identifikasi dan serta pendugaan kelimpahan ikan pada suatu wilayah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.